Bang Suma, salam Iya, kenal Bang Suma. salam kenal Bang. Silakan. Oh, ya ini ada beberapa kontroversi dari saya juga ya. Siap. Ada beberapa pertanyaan. Kebetulan ini kan teman saya di FYP saya ini kan kebanyakan akhir-akhir ini lewat lewat itu perdebatan antara apologet Muslim sama apologet Kristen, gitu kan. Dengan adanya apologet ini kan terjadilah suatu perdebatan dan hasil dari perdebatan itu endingnya sebenarnya tidak ada. Yang ada cuma penghujatan kan, seperti itu yang saya lihat. Nah, pertanyaan saya begini, Bang Suma. Iya, Dari apologet Muslim ini, saya mau belajar nih ya, saya mau belajar ya. Dari silakan Bang. apologet dari Muslim ini selalu membedah Alkitab. Iya, Dari Kristen yang membedah siapa Yesus itu, mencari semua dari ayat-ayat, mungkin mencari kelemahan-kelemahan ayatnya, pasti seperti itu kan. Nah, yang saya lihat ini ada dua sosok, Bang Suma, kawan-kawan di sini. Ada Iya. dua sosok pribadi yang sangat berbeda, yaitu Yesus dan Nabi Isa. iya, Ya, itu sudah dilihat dari latar belakangnya aja, dari historinya, sejarahnya aja kan sudah berbeda tuh, Bang Suma, teman-teman di iya. sini. Betul Bang. Betul. Nah, saya mau belajar siapakah sebenarnya Nabi Isa itu yang ada di Al-Quran. Mungkin Iya. saya minim pengetahuan untuk Al-Quran ya, kalau misalnya ada salah-salah kata dari saya ini, dan itu sangat Iya. berbeda dengan Allah ya, karena dia wujudnya manusia. Nah, yang saya mau belajar di sini untuk pencerahan buat saya, apa teman-teman mungkin di bawah juga belum tahu gitu ya, Bang Juma ya, teman-teman ya. Iya, iya Saya mau betul. mau mendengar sejarahnya Isa ini, gitu Bang Suma, tanpa Bang Suma menggeser ke Alkitab. Jadi Baik. full di ajaran Muslim aja. Mohon izin, Baik, baik. kalau maaf kalau ada kata-kata salah. Iya, ajaran dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'an. Bukan kitab lain, berupa Al-Qur'an. Al-Qur'an kemudian menginformasikan kepada kami umat Islam bagaimana tipikal umat terdahulu, pembangkangan mereka, ketaatan mereka, dan ketegaran tengkuk mereka terhadap para nabi yang diutus oleh Tuhan kepada Bani Israel. Jadi, menurut Al-Quran, di antara nabi yang diutus kepada Bani Israel, ada yang bernama Isa putra Maryam. Isa putra Maryam ini diberitakan kemudian kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW setelah mengalami pembengkokan akidah, pembengkokan ajaran. Jadi ajarannya dibengkokkan kemudian oleh di mana dia diutus, tak diterima. Orang-orang di sana menolaknya kemudian. Nabi Muhammad menerima pemberitaan itu. Al-Quran menguraikan dalam surah Ali Imran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Isqalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu. Namanya adalah Isa, anak laki-lakinya Maryam. Malaikat Roh Kudus datang, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat, tentang sebuah perintah, tentang sebuah ketetapan darinya, yaitu seorang laki-laki bernama Isa. Dia laki-laki ini terkemuka di dunia dan juga di akhirat, dan termasuk dari sekelompok bagian orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan kemudian kepada kami umat Islam bahwa nabi yang datang kepada Bani Israel ini, wa yukallimuhun nas fil mahdi wa kahlan wa minas salihin. Anak ini, nabi ini dari kecil berbicara kepada manusia dalam buaian ibunya, dan ketika kemudian dia besar, dan dia termasuk di antara orang-orang yang saleh. Nah, kemudian kejadian diceritakan oleh Al-Quran. Roh Kudus datang kepada seorang wanita bernama Maryam. Qalat rabbi anna yakunu li walad. Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku mempunyai seorang anak?
walam yamsasni bashar. Sedangkan saya tidak pernah kemudian disentuh oleh seorang laki-laki manapun. Lalu Allah mengatakan apa? Kadzalikillah yakhluqu ma yasha. Demikianlah aku Tuhanmu menciptakan apa yang aku kehendaki. Idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Apabila aku hendak menetapkan suatu perkara, ingin menciptakan sesuatu, aku Tuhan hanya berkata jadi, maka semuanya itu jadi. Dan kemudian Allah mengajarkan kepada utusannya yang bernama Nabi Isa itu, ayu'allimuhumul kitab wal hikmah wat Taurah wal Injil. Jadi Nabi kami Nabi Isa, nabinya umat Islam yang datang kepada Bani Israel, dibekali ajaran oleh Allah berupa kitab, hikmah, Taurat dan juga Injil. Ini masih dalam tataran ajaran agama Islam. Nah, kemudian beliau Nabi kami ini ketika datang kepada umatnya Bani Israel, dikatakan ila Bani Israel, Rasul kepada Bani Israel. Beliau Nabi kami ini kemudian bersabda, Anni kadaji'tukum biayatim min rabbikum. Aku telah datang di tengah-tengah kalian wahai Bani Israel dengan sebuah tanda mukjizat dari Tuhan kalian. Inni akhluqu lakum minat tin kahayati tayri fa anfukhu fihi fayakunu tayran biiznillah. Yaitu aku membuat bagimu dari tanah berbentuk seperti burung, lalu aku meniupnya, maka ia menjadi seorang burung dengan izin Allah. Wa ubri'ul akmah wal abrasa wa uhyil mauta biiznillah. Dan aku menghidupkan orang mati atas izin Allah. Wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhirun fi buyutikum. Dan aku diberitahukan oleh Tuhanku, ya, apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Inna fi zalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Sesungguhnya apa yang demikian itu terdapat satu tanda kebenaran kenabianku bagimu, kebenaran kerasulanku untuk kalian wahai Bani Israel, jika kalian menerimanya, jika kalian beriman. Nah, lalu kemudian beliau Nabi kami ini menyampaikan kepada kaumnya Bani Israel, Kristen belum ada di situ. Wa musaddiqan lima baina yaday minat Taurah. Dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, wali uhilla lakum ba'dalladzi hurrima 'alaikum waji'tukum biayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un. Dan aku diutus oleh Tuhanku kepada kalian Bani Israel untuk menghalalkan bagi kalian sebagian yang telah diharamkan untuk kalian. Dan aku datang kepadamu membawa satu tanda mujizat dari Tuhanmu. Karena itu, wahai Bani Israel, bertakwalah kepada Tuhannya, ila Abraham, ila Ishak, ila Yakub, dan taatlah kepada kenabianku. Ini Nabi kami ketika datang di tengah-tengah Bani Israel. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratul mustaqim. Sembahlah Tuhan yang mengutus aku, dialah Tuhanku dan Tuhanmu, inilah jalan yang lurus. Nah, singkat cerita, ketika Nabi kami datang di tengah-tengah Bani Israel, memberikan pengajaran-pengajaran tauhid satu Tuhan dan aku adalah Rasul, Allah mengatakan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, wahai Nabiku Muhammad, ketahuilah, falamma ahazza Isa minhumul kufra kalaman ansari ilallah. Ketika Nabi Isa-ku itu datang kepada kaum Bani Israel, dia Nabi Isa alaihissalam merasakan keingkaran demi keingkaran Bani Israel. Lalu Nabi Isa kemudian unjuk gigi di tengah-tengah Bani Israel. Siapa yang akan menjadi penolongku sebagai pengikutku untuk menguatkan diriku agar aku mampu menegakkan ajaran Allah di tengah-tengah kalian? Siapa? Man ansari ilallah. Siapa di antara kalian akan membantu dan menolongku untuk menegakkan kalimat tauhid ini? Maka kemudian para muridnya menjawab, nahnu ansarullah. Kamilah murid-muridmu yang akan menolong, membantumu menegakkan kalimat Allah. Amanna billah, kami beriman kepada Allah Tuhanmu. Washhad bi anna muslimun, dan saksikanlah wahai Nabi Isa, sungguh kami muridmu adalah
berserah diri sebagai seorang muslim. Nah ini, jadi ketika kemudian Nabi Isa melihat ada kemungkaran, beliau berteriak, wahai kalian Bani Israel, siapa yang mau menjadi pendukungku untuk menjalankan syariat ini, agama ini? Sebagian dari mereka mengatakan, ana, nahnu, kami. Maka Allah mengatakan apa dalam ajarannya kepada baginda Rasul Muhammad? Wahai Nabiku Muhammad, pada masa itu, orang-orang di tengah-tengah Nabiku Bani Israel, yang datang kepada Bani Israel, wa makaru, mereka membuat makar, tipu daya, mereka membuat tipu muslihat, mereka dengki, iri, benci kepada utusanku Nabi Isa alaihissalam. Wa makarallah, maka aku Allah membalas tipu daya mereka. Wallahu khairul makirin. Dan saksikan hari ini wahai Nabi Muhammad, bahwa aku adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan mereka. Apa yang terjadi? Dari sejak Nabi Isa dianggap sebagai anak zina, sampai sekelompok mereka mengajarkan dia adalah dewa, sampai datangnya Nabi Muhammad, kehidupan mereka tak pernah benar, selalu keliru di hadapan Tuhan. Nah, lalu kemudian ketika orang-orang ini membuat makar, ingin membunuh Nabi Isa, mereka membuat makar, mereka membuat tipu muslihat agar Nabi Isa ini kemudian dieksekusi sebagai pembuat kejahatan dan seterusnya. Rasulullah Muhammad SAW menerima pengajaran dari Allah. Isqalallahu ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru wa ja'ilul ladina taba'uk fawqal ladhi kafaru ila yaumil qiyamah. Wahai nabiku Nabi Muhammad, aku pada saat itu berfirman kepada nabiku Isa, wahai Isa, aku mengangkatmu, aku mengambilmu, aku angkat engkau dari bumi, serta aku mensucikanmu dari orang-orang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Jadi Allah mengangkat Nabi Isa, membersihkan Nabi Isa dari orang-orang kafir yang ada pada masa itu. Itu penyampaian Allah kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Lalu Allah mengatakan, "Tsumma ilayya marji'ukum fa ahkum bainakum fima kuntum fihi takhtalifun." Kemudian kepadaku wahai Nabi Isa engkau kembali, aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Nah, lalu Allah mengatakan apa? Setelah Nabi Isa diangkat, wahai Nabi Muhammad, ketahuilah olehmu, orang-orang yang kufur terhadap Nabi Isa, fa ammal ladzina kafaru fa'u'azzibhum azaban syadida fid dunya wal akhirah. Ketahuilah wahai Nabi Muhammad, adapun orang-orang yang kafir terhadap Nabi Isa yang kuutus kepada Bani Israel, aku Tuhan yang mengutusnya akan mengazab mereka dengan azab yang sangat keras di dunia dan azab yang sangat keras di akhirat. Wa ma lahum min nasirin, sedang mereka tidak memperoleh penolong sedikit pun. Makanya terjadi ketika Allah mengatakan, aku Allah mengazab mereka yang telah menganiaya, berencana untuk membuat makar bagi nabiku, aku azab mereka dengan azab yang pedih di dunia. Makanya saudara, begitu kita belajar apologet, bertemu dengan saudara-saudara Kristen, mohon maaf nih, di Bible dihantam oleh Yesus, di Bible Kristen dihantam oleh Elohim, di Bible dihantam oleh Paulus, di Bible dihantam oleh Lukas, di Bible Kristen ternyata bermusuhan berat dengan Biblenya itu sendiri. Inilah azab yang Allah katakan kepada Nabi Muhammad, wahai nabiku Muhammad, fa ammal ladzina kafaru fa u'azzibuhum azaban syadida fid dunya wal akhirah. Wahai nabiku Muhammad, ketahuilah, orang yang menolak Nabi Isa, aku azab mereka dengan azab yang pedih, bukan di akhirat saja, tapi di dunia ini. Tengoklah mereka beragama, melakukan satu prosesi keyakinan keagamaan tidak berdasarkan atas perintah Tuhan, tapi hanya mengikuti perintah manusia. Tapi mereka tidak sadar. Kenapa? Mereka mendapatkan azab. Mereka nyata menyembah padanya manusia, tapi mereka nggak sadar. Kenapa? Mereka kena azab.
Mereka tidak pernah melakukan prosesi keagamaan atas firman Tuhan yang datang pada Nabi Musa, bahkan kepada Nabi Isa. Tapi mereka menganggap diri mereka justru adalah orang benar, justru adalah orang suci. Kenapa demikian? Aku kenakan azab kepada mereka. Apa sebabnya? Ya, karena mereka membuat makar terhadap nabiku. Mereka berencana membunuh nabiku hanya karena takut miskin, hanya karena takut kerajaannya dirampas oleh penjajah pada kala itu. Jadi pada kesimpulannya adalah ketika berbicara Nabi Isa alaihissalam, dia adalah Nabi kami yang kami beriman kepadanya, yang diutus oleh Allah pencipta langit dan bumi kepada Bani Israel. Tapi Bani Israel menolaknya, bahkan membuatnya makar, sehingga Nabi kami pun dilantik menjadi Tuhan. Demikian, silakan.